Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan membawakan materi yang sangat penting, yang menurut saya juga penting buat diri saya sendiri, yaitu tentang manajemen waktu, bangkitkan motivasi produktif. Next, perkenalkan, nama saya Yusriana. Saya dari Teknik Informatika Pagi, dari Stitek Bontang, semester 3. Sebelum masuk materi, jadi John Lennon pernah berkata, ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi meski sebagian besar penontonnya masih tidur. Lanjut. Kita punya waktu 24 jam tapi kok kayaknya masih kurang. Nah, apakah kamu termaksud orang yang pernah nanya gitu ke diri kita sendiri? Pasti pernah dong. Aku juga sering nanya kayak gitu pada diri aku sendiri. Contohnya nih, pagi hari kita ngerjain tugas, contohnya algoritma. Terus kita tuh ngeliat itu kok kita masih ngerjain algoritma terus, padahal itu kita masih ada tugas yang harus kita kerjain. Mungkin kita harus bersih-bersih, terus mungkin kita harus ngerjain tugas selanjutnya, atau aktivitas yang harus kita lakukan pada pagi hari atau siang atau sore hari. Next, tugas mana yang harus diutamakan, tugas mana yang bisa dikerjakan nanti. Emang bisa dalam 24 jam tugas dapat diselesaikan? Hal ini pasti mungkin pernah kita pikirkan kan. Terus masalahnya, pas kita lihat orang lain, misalnya nih teman sekitar kita, kok mereka itu bisa ngerjain semua hal atau tugas-tugasnya dengan maksimal. Kenapa? Next, kenapa orang lain itu dalam 24 jam bisa jago banget di banyak hal, tapi kenapa kalau kita sendiri susah? Next, jadi dalam manajemen waktu, kita itu harus termotivasi untuk produktif dan bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Next. Nah, ada hal mendasar banget yang perlu kita ketahui tentang manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi kita dalam mengatur waktu. Terus bagaimana nih biar motivasi kita jadi kuat? Motivasi yang kuat, kalau berdasarkan riset, kalau berdasarkan kajian literatur, next, kita harus menguasai 3 skill yang utama. Yang pertama ada awareness, arrangement, dan education. Next, bagaimana cara menyusun jadwal dengan baik setiap harinya? Menyusun itu kan arrangement, jadi saya akan menjelaskan tentang arrangement. Next, salah satu skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, bagaimana caranya supaya kita bisa menyusun jadwal kamu dengan baik setiap harinya. Terus next, yang pertama, buatlah jadwal yang lebih spesifik. Sebenarnya ada beberapa hal spesifik yang sederhana yang bisa kita lakukan dan yang berpengaruh banget. Apa tuh? Solusi yang pertama itu, kita tetap buat jadwal. Mungkin kita udah pernah buat jadwal nih, tapi kita tuh harus buat jadwal lebih spesifik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Next. Setelah itu kita tulis kegiatan dan batasan waktunya. Susun cara urut sesuai waktu atau prioritas. Contohnya nih, jam 5 subuh sampai jam 5 subuh 20 kita tuh sholat. Setelah itu kita sarapan. Nah, jadi kita buat kayak ada waktunya dan ada kegiatan yang ingin kita lakukan. Nah, kita bisa mungkin buat kayak misalnya secara urut mana yang lebih kita prioritaskan. Setelah itu, next, buatlah kotak kecil untuk checklist jika kegiatan sudah dilakukan. Next, seperti yang ada saya tampilkan di slide-nya. Jadi kalau misalnya kita udah sholat subuh nih, kita checklist. Setelah kita checklist, pasti kita menimbulkan rasa puas dan lega ketika memberikan checklist pada jadwal kegiatan yang sudah dikerjakan. Setelah itu, next, Gawanda dalam bukunya The Checklist Manifesto bikin checklist itu jadi cara simple dalam manajemen waktu karena bakal bikin kita lebih fokus kepada
kepada yang pertama prioritas kegiatan, yang kedua disiplin dengan tugas-tugas yang kita punya, yang ketiga reminder buat tugas-tugas selanjutnya. Nah, jadi Atul Gawande itu dia membuat buku itu, intinya membuat checklist menjadi cara simpel dalam manajemen waktu dapat membantu kita lebih fokus pada prioritas kegiatan, disiplin dengan tugas yang dimiliki, dan bisa jadi pengingat untuk tugas selanjutnya. Dan ini juga terbukti sama banyak riset dan eksperimen yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh banyak peneliti. Next, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah untuk memberikan reward ke diri kita sendiri. Nah, rewardnya yang seperti bagaimana? Next, manusia akan mengikuti tindakan yang munculkan konsekuensi positif. Secara tidak langsung, kita termotivasi untuk melakukan sesuatu karena kita tahu setelah itu kita akan dapat reward yang sepadan. Jadi kita kalau misalnya ikut lomba, pasti kita dapat hadiah, gitu kan? Lanjut. Intinya, secara nggak langsung, kita termotivasi buat melakukan sesuatu karena kamu tahu setelah itu kamu bakal dapat rewardnya. Makanya setelah semua kegiatan selesai sesuai dengan batas waktunya, kamu bisa pakai sisa waktunya yang ada buat istirahat, atau kita nonton film kita suka, atau kita pergi jalan, atau kita apa. Intinya kita ngelakuin yang kita sukai. Karena itu kan buat kayak ngerasa, oh ya, kita tuh udah selesaikan tugas tepat waktu. Dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.